warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Yang terjemah halaman berapa itu? Oh beda, dibantuin tuh biar nggak nyari-nyari, diciriin halaman berapa. Sini kalau nggak tahu, kasihan megang buku yang nyari-nyari ya. Masih ini nih, ini halaman 1252. Wa an Talhata bin Musarrifin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Talhah bin Musarrif, beliau dapat hadis dari bapaknya Talhah yakni Musarrif, an jaddihi dan dari bapaknya dari kakeknya Talhah. Qala berkata sang kakek, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur-kumur dan beristinsyak. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif, hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastansara salasan. Kemudian Nabi berkumur-kumur dan beristinsar 3 kali. Yumadmidu wa yastanshiru minal kaffil ladzi ya'khudhu minhul ma'. Beliau berkumur-kumur dan beristinsar dari telapak tangan yang beliau ngambil dari situ akan air wudu. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i, mengeluarkan hadis ini oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Wa an Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid tentang tata cara wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa adkhala, kemudian memasukkan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu akan tangan Nabi. Famadmada, lalu Nabi berkumur-kumur, wastansyaqa, dan Nabi beristinsak, min kafin wahidin, dari 1 telapak tangan. Fafa'ala dzalika salasan, maka mengerjakan Nabi akan yang demikian itu salasan 3 kali. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita masih membahas hadis-hadis yang menerangkan tentang sunnah-sunnah wudu dengan kajian materinya tata cara berkumur-kumur dan istinsyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dari Sayyidina Talhah bin Musarrif
bin Ka'ab bin Amr. Ka'ab bin Amr, kakeknya Tolhah, adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini yang pertama, saudara, bahwa kumur-kumur dan istinsyak merupakan sunnah dalam wudu dalam kajian madhab Syafi'i. Meski Imam Ahmad bin Hanbal dalam madhabnya kumur-kumur dan istinsyak adalah wajib, wudu tidak sah bila mana tidak kumur-kumur dan tidak istinsyak dalam madhab Hambali. Sedangkan Imam Abu Thawr dalam madhabnya mengata bahwa kumur-kumur sunat, istinsyak wajib adanya. Adapun selain itu termasuk Imam Malik dan Abu Hanifah mengata sunat seperti pada madhab Syafi'i. Materi kita, kata Sayyidina Ka'ab bin Amr, kakeknya Tolhah, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyak. Apa sih madmadah itu dulu? Madmadah secara bahasa artinya idkhalul ma'i ilal fam. Madmadah itu memasukkan air ke mulut. Itu arti madmadah. Istinsyak dalam bahasa artinya idkhalul ma'i fil anfi, memasukkan air ke hidung. Itu namanya istinsyak. Namun cara sempurna di dalam madmadah bukan sekedar memasukkan air ke mulut, akan tetapi sesudah masuk air itu diputer-puter di mulut ampe tenggorokan, aksol hanak, ampe sesudah itu baru dibuang kembali. Itulah sempurnanya cara kita kumur-kumur. Jadi di mulutnya begini, airnya begitu, ampe situ baru dibuang. Itulah cara kumur-kumur yang ganjarannya 100%. Istinsyak memasukkan air ke hidung. Itu asal maknanya. Segitu doang sudah jadi, dapat ganjaran meski 5%, dikit dah. Begitu. Tapi kalau pengen sempurna, air itu dimasukin ke hidung, disedot sampai ujung ini. Udah disedot, dibuang lagi. Itulah istinsyak yang paling istinsyak yang paling sempurna di dalam wudu ini. Lalu bagaimana cara kita berkumur-kumur dan istinsyak? Ada 3 hadis kita gabung jadi satu bacaannya karena memang satu rangkaian, jadi sehingga enggak ngaji satu hadis, biar langsung kita simpulin. Hadis yang pertama berbicara cara istinsyak dan kumur-kumur ini, saudara, menerangkan ada 2 cara yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, caranya difasol. Difasol itu dipisah.
Itulah hadis yang dari Sayyidina Thalhah bin Musarrif. Kata kakek beliau, aku lihat dengan dua mata kepalaku di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau wudu dipisah antara kumur-kumur lain, istinsyak lain. Artinya cara berkumur-kumur dan beristinsyak, cara pertama diajarkan oleh Nabi dengan cara dipisah. Biar gampang, ini air kita masukin ke mulut, kumur-kumur dibuang, ngambil lagi air itu, masuk lagi, diputar-putar di mulut, dibuang, lalu ngambil lagi, diputar-putar di mulut sampai tenggorokan, lalu dibuang. Dipisah tuh, ini namanya satu rangkaian. Habis ini adalah masukin air ke hidung, disedot, dibuang, ngambil lagi, disedot, dibuang, ngambil lagi, disedot, dibuang. Itu begitu. Berarti berapa cidukan? Berapa? 6. 3 buat kumur-kumur, 3 buat istinsyak. Ini cara pertama diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara kedua dari Sayyidina Ali, bagaimana cara kedua? Namanya dijam'u, di merger, digabung jadi satu. 3 cidukan untuk kumur-kumur juga, hidung juga. Ini namanya cara dijam'u. Jadi ngambil air dengan telapak tangan, dimasukin ke mulut. Setelah masuk mulut, sisanya disedot hidung. Sisanya 1, ngambil lagi di mulut, masukin ke hidung. 2, ngambil lagi, masuk ke mulut, sisanya di hidung. Ada 2 cara yang Nabi ajarkan, dipisah dan digabung. Dari 2 cara saya mau nanya, yang biasanya sampean kerjakan yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang pertama. Yang pertama, yang biasa dikerjakan yang pertama. Jadi yang pertama kurang sempurna, begitu. Yang paling gede ganjarannya cara kedua. Cuman cara pertama lebih bersih karena banyak air. Sementara wudhu itu sedikit penggunaan air. Nanti di depan diterangkan wudhunya Nabi 1 liter air. Itu cukup sempurna sunnah wudhu, 70 sunnah dikerjakan. Kalau kita 1 liter hanya buat muka doang kurang, sampai seember kurang. Kerannya dibuka gede, mana jarang ngisi kotak amal masjid lagi. Begitu. Ini enggak rapi yang kayak begini nih. Jadi saudara, sesudah kita tahu definisi kumur-kumur, definisi istinsyak, kita perlu tahu cara daripada kumur-kumur dan istinsyak. Ada 2 cara. Dengan mana saja hasil ganjaran kumur-kumur dan ganjaran istinsyak. Cara hadis pertama difasol, itu riwayat Sayyidina Thalhah. Cara kedua adalah digabung,
Itulah riwayat Imam Ali dan Sayyidina Abdullah bin Zaid. Itu begitu, Abdullah bin Zaid. Sehingga kesimpulannya, cara berkumur-kumur ini ada 3 cara. Dari sesudah kita pahami 2 cara, 1 caranya dipisah, 2 caranya digabung. Arti dipisah, kumur-kumur dulu 3 kali dengan cara tadi, kedua istinsak 3 kali, itu namanya dipisah. Yang kedua, kumur-kumur 3 kali dalam 1 cidukan, itulah hadis daripada Sayyidina Ali. Ini lebih dikit, 1 cidukan air untuk mulut, hidung, 1 cidukan. Ngambil lagi mulut, hidung, enggak ngambil dari sono, air yang ada. Jadi 3 sekali cidukan untuk 3 kali kumur, 3 kali istinsak. Cara ketiga, 1 kali cidukan untuk kumur, untuk hidung, untuk kumur, untuk hidung. Artinya 3 cidukan. Berbicara madmadoh, jadi ngambil airnya, cara pertama 6 kali. 3 untuk kumur-kumur, 3 untuk istinsak dengan cara dipisah. Itulah hadis Sayyidina Talhah bin Mutarrif. Kedua, 1 kali cidukan, 3 kali cidukan begitu. 1 kali untuk 3 kali kumur, 3 kali hidung dengan cara digabung dalam 1 cidukan. Ketiga, 3 cidukan, bukan 1, yaitu hadis Sayyidina Abdullah bin Zaid. Kata beliau, famadmadha wastansyara wastansara salasan bisalasi ghurafatin min ma, dengan 3 cidukan air. Jadi cara ketiga adalah dipisah, 3 cidukan ini digabung, ngambilnya sekali untuk mulut, untuk hidung, ngambilnya sekali lagi untuk mulut, untuk hidung, sekali lagi untuk mulut, untuk hidung. Dari 3 cara ini, mana yang paling tinggi? Kata para ulama, yang paling tinggi ganjarannya digabung. Jadi sehingga ngambil airnya 3 kali cidukan, yang 1 kalinya untuk mulut, untuk hidung. Dari mulut, sisanya disedot di hidung. Ini mulut, sisanya disedot, jadi enggak banyak di hidung. Itu adalah cara yang paling tinggi. Kesimpulan dari hadis ini, 1, bahwa kumur-kumur dan istinsak merupakan sunnah daripada sunnah wudu. Kalau ngomongin maulid, ini isi. Kalau maulid itu memperkenalkan keluhuran Nabi. Kalau udah kenal, kita cinta apa yang diajarin. Inilah diantara yang diajarin, yaitu kalau wudu jangan tinggal kumur-kumur dan istinsyak. Begitu. Sehingga para ulama mengata sunnah wudu, istinsyak dan kumur-kumur. Sementara madhab Hambali mengata wajib, wudunya nggak sah kalau tidak kumur-kumur dan istinsyak. Sementara Imam Abu Thawr mengata bahwa
kumur-kumur sunat, istinsyak wajib. Namun pendapat mayoritas ulama termasuk madhab Syafi'i dari hadis ini mengata bahwa kumur-kumur dan istinsak hukumnya sunnah. Yang kedua, di dalam kumur-kumur ini dan istinsak ini sunat mubalaghah, sunat dimaksimalkan, yaitu airnya bukan sekedar masuk di mulut, tapi diputar-putar di mulut sampai kerongkongan. Itu sunat, kecuali seperti hadis yang udah lewat, kalau lagi puasa. Wabalig fil madmadati wal istinsak illa antakuna shaiman. Mubalaghahkan, maksimalkan, jadi sampai kalau tidak puasa. Tapi kalau lagi puasa jangan sampai kerongkongan. Kenapa? Karena menjaga puasa daripada yang membatalkan wajib adanya, sehingga kedepankan menjaga yang wajib daripada mengejar yang sunat. Jangan sampai nyari jarum hilang kampak. Begitu. Sudah paham bahwa diajarkan kumur-kumur dan istinsak, cuman ganjarannya tinggian mana? Apakah dipisah mulut dulu 3 kali baru ngambil air lagi buat hidung 3 kali? Di dalam madhab Imam Malik dan madhab Imam Abu Hanifah dipisah lebih tinggi. Sedang dalam madhab Syafi'i seperti hadis yang di Bulughul Maram ini digabung lebih tinggi daripada dipisah, sebab di airnya sedikit penggunaannya dan lebih hemat dalam menggunakan air dalam wudu, itu adalah lebih afdol. Berbicara kumur-kumur dan istinsak, apa fadilahnya? Dalam hadis Muslim dari Sayyidina Amr bin Anbasah radhiyallahu ta'alaan, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatamadmadu summa yastanshiqu illa kharajat khotoya fihi wa khoyashimihi min wajhihi ma'al ma." Kata Nabi, tidaklah seorang kamu ketika wudu kumur-kumur, ketika wudu istinsak, melainkan dosa-dosa dari mulut, dosa-dosa dari hidung, rontok gugur berjatuhan bersama air yang dibuang. Artinya fadilahnya amat sangat besar di mata agama, sampai-sampai Imam Ahmad bin Hambal mengata wajib. Apa hikmah? Kenapa dalam wudhu itu diajarkan tentang kumur-kumur dan istinsak yang sebelumnya adalah membasuh atau mencuci 2 telapak tangan? Begini saudara, meski di dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum," dan seterusnya. Artinya dalam wudhu itu yang Al-Quran terangkan basuh wajah, enggak ada hidung, enggak ada kumur, enggak ada telapak tangan dicuci. Kenapa ini diajarkan? Inilah tentang Quran, ada 2. Ada Quran yang berjalan di muka bumi, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Quran yang kita baca, namanya Quran Somit, itulah Quran yang kita baca. Ada Quran mutanakil yang berjalan di muka bumi. Maka Nabi berikan pengamalan dalam wudhu dengan cara sebelum wajah cek air dengan 3 kali pengecekan. Inilah hikmah. Cara mengecek air lewat tangan, lewat mulut, lewat hidung, supaya kita benar-benar air itu suci, mensucikan. Daripada tangan kita berasa ini air ini lengket,
Ini berarti bukan air buat wudhu. Ini pengecekan. Air nih panas, tangan lebih kuat untuk menahan panas karena lebih tebal dibanding wajah. Begitu. Dengan kumur-kumur, maka akan tahu rasa air. Kok rada manis-manis ini? Itu Pocari Sweat, bukan buat wudhu, buat minum aja. Begitu. Kenapa dengan hidung? Kok airnya bening, kok wangi? Ini air mawar, buat nyiram di kuburan aja. Begitu. Maka setelah pengecekan dari baunya, dari rasanya, begitu, maka dengan ini rapi, maka silahkan basuh wajah. Betapa rangkaian yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat sangat luar biasa di dalam kita berwudu. Kulit wajah ini tipis. Coba kalau kita buka keran, mana kita orang kampung lagi ya kan, baru kali itu tidur di hotel, merah, emang gua partainya merah, kata dia. Begitu, maka langsung kena wajah, kelojotan dia kalau panas. Maka pengecekan itu perlu. Ini hikmah. Begitu, hikmah di dalam kita berwudu. Maka dengan tangan, mulut, hidung, hikmah. Tapi prinsipnya ini kumur-kumur dan istinsyak adalah diajarkan di dalam kita berwudu. Di luar ini masih ada satu ajaran namanya istinsar. Apa tuh istinsar? Yaitu sesudah masuk di hidung buang lagi. Itu namanya istinsar. Ajaran tersendiri, sunat juga itu. Begitu, sunat. Begitu. Bagaimana air wudhunya ditelan? Ya nggak apa-apa juga. Begitu tuh boleh, tapi sempurnanya dibuang lagi. Sebab Nabi pun juga membuang dari apa yang daripada mulutnya, daripada kumur-kumur tersebut. Kemudian bagaimana kalau orang meninggalkan ini? Yang Tolha bin Mutarib menyampaikan, saya lihat loh Rasulullah kumur-kumur dan istinsak cuman dipisah. Artinya Nabi kerjakan itu. Bagaimana kalau kita enggak kerjakan itu? Bila orang meninggalkan kumur-kumur, bila orang meninggalkan istinsak, bila orang meninggalkan istinsar, maka hukumnya boleh saja, tidak dosa, hanya makruh. Kenapa boleh? Sebab saat Nabi ngajarin wudu kepada orang Arab pegunungan, ketika minta diajarkan wudu dengan benar, kata Nabi, tawaddo kama amarakallahu bih. Anda wudu mengikuti Al-Quran tuh yang Allah ajarkan. Pada waktu di Al-Quran tidak ngomongin kumur-kumur, tidak ngomongin istinsak, sehingga kumur-kumur dan istinsak adalah sunnah adanya, tidak menjadi wajib. Inilah rangkaian-rangkaian materi yang kita bisa petik daripada hadis yang kita bedah pada pertemuan ini. Singkatnya, faedah hadis ini satu, istinsak, kumur-kumur dan istinsak termasuk sunnah wudu. Besar ganjarannya bila kita kerjakan. Dua, bila tidak puasa, sunat kumur-kumurnya mubalaghah, istinsaknya mubalaghah. Sampai ujung ini, kalau kumur-kumur sampai. Tiga, bila puasa tidak sunat mubalaghah, depan aja. Empat, sunat dari hidung dibuang lagi, namanya disebut istinsar. Lima, dari hadis yang tiga ini kita ambil bahwa cara kumur-kumur dan istinsak diajarkan oleh Nabi dengan dua cara. Yang mana saja Anda ambil boleh. Pertama cara dipisah, kedua cara digabung. Bagaimana cara dipisah? Dengan menggunakan 3 kali cidukan untuk kumur-kumur, 3 kali cidukan untuk hidung dengan 3 kali. Kedua, digabung 1 kali cidukan untuk mulut dan hidung, buang lagi, ngambil lagi
untuk mulut dan hidung, ngambil lagi untuk mulut dan hidung, yakni menggunakan 3 cidukan untuk kumur-kumur dan istinsak. Keempat, ayat berikutnya dari hadis ini, bahwa bila mana orang meninggalkan kumur-kumur dan istinsak boleh saja, tapi makruh adanya. Sebab Nabi ketika ditanya tentang bagaimana cara wudu, maka Nabi menjawab kepada sahabat dalam hadis yang lain, tawaddu' kama amarakallahu bih, Anda wudu mengikuti yang ditulis di surat Al-Maidah ayat 6, dan di sana tidak ada kumur-kumur dan tidak ada istinsyak. Sehingga hadis Tolhah berbicara memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyak dengan air baru. Hadis kedua 1 air, dan hadis ketiga 1 air untuk mulut juga, hidung juga. Tinggal madhab mana yang paling tinggi dalam madhab Syafi'i, digabung meski dipisah juga sunat. Singkatnya, banyak cara di dalam kita mengamalkan ajaran kumur-kumur dan istinsyak di dalam wudu. Betapa tingginya ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa telitinya para sahabat di dalam memperhatikan wudu-wudunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini agungnya para sahabat, selalu memperhatikan apa saja yang dikerjakan oleh Nabi, dan ketelitian mereka inilah menjadi pintu masuk kita untuk ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak boleh berkata sembarangan kepada sahabat Nabi, sampai Nabi menyatakan, ashabi ashabi la tattakhiduhum gharadan. Awas, hati-hati, jangan berkata buruk sama sahabatku, jangan kamu jadikan sahabatku sasaran empuk untuk Anda sebarkan hoak tentang sahabatku. Anda nggak benar kalau udah begitu, sebab kita nggak bakal ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali lewat pintu para sahabat-sahabatnya. Betapa telitinya para sahabat, dan betapa Ibnu Hajar Al-Asqalani ini tuliskan ini hadis dengan 3 ajaran hadis. Ini menunjukkan banyak riwayat berbicara kumur-kumur dan istinsak di dalam hal wudu kita. Mudah-mudahan dari umur yang tersisa, pelan-pelan kita sempurnakan wudu kita, sehingga terus wudu kita menapaki sedikit demi sedikit dari apa yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan yang terindah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.